Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kita hormati Bapak Syihabul Huda MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kita. Saya Oktarini Yelsi bersama rekan-rekan saya Tiara Purnama dan Femi Ferdian akan mempresentasikan mengenai unsur serapan, tanda baca, dan transliterasi. Coba next, Fem. Lanjut. Oke, untuk yang pertama, langsung saja kita membahas mengenai unsur serapan. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis, bisa berubah-ubah dari masa ke masa. Bahasa Indonesia selama perkembangannya mengalami banyak serapan dari bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, ataupun bahasa Inggris. Masukan unsur-unsur bahasa asing tersebut tentunya sejalan dengan histori bangsa kita. Bahasa-bahasa tersebut masuk ke Indonesia diantaranya melalui perdagangan, penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia, penyebaran agama, pertukaran teknologi dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kata-kata tersebut harus disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik dari segi pengucapannya maupun penulisannya. Lalu, apa sih yang disebut dengan kata serapan itu? Jadi, kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu dari tiga syaratnya terpenuhi. Apa saja ketiga syarat itu? Yang pertama ada istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Next. Kemudian, proses masuknya kata serapan itu ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 cara. Ada cara adopsi, cara adaptasi, cara penerjemahan, dan kreasi. Yang pertama, cara adopsi. Cara adopsi ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya penggunaan kata supermarket, plaza, dan mall yang kita serap secara seluruhnya dari bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada cara adaptasi, yaitu apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya pluralization, yang kemudian dalam bahasa Indonesia penulisannya disesuaikan menjadi pluralisasi, atau acceptability, yang kemudian dalam bahasa Indonesia diserap menjadi akseptabilitas. Cara yang ketiga yaitu cara penerjemahan, yaitu apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya overlap, yang berarti kata serapannya di Indonesia itu padanannya adalah tumpang tindih. Kemudian ada try out, yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah uji coba. Cara yang keempat yaitu cara kreasi, yaitu apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini memiliki kemiripan dengan cara penerjemahan, tapi bedanya cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Bisa saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Contohnya adalah efektif. Kalau bahasa Indonesianya setelah diserap itu berhasil guna. Kemudian ada spare part. Dalam bahasa Indonesianya ada suku cadang. Kemudian next. Ada penulisan unsur-unsur kata serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan. Yang pertama ada unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Contohnya adalah reshuffle dan shuttlecock. Kemudian yang kedua ada unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.
Dalam hal ini, diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Penulisan unsur serapan ini yang pertama ada meliputi kaidah ejaan. Next. Coba next slide, Pep. Yang pertama kaidah ejaan. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu ada yang pertama ada AA yang A-nya 2 kali ditulis dari bahasa Belanda menjadi A-nya 1. Misalkan dalam PAL yang dari bahasa Belandanya paal tulisannya A-nya 2 menjadi pal. Atau bal yang dari baal menjadi bal. Atau oktav yang tulisan awalnya okta A-nya 2 menjadi oktav yang A-nya 1. Yang kedua ada AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Contohnya adalah aerob. Tetap aerob dalam bahasa Indonesianya atau aerodynamics. Kalau dalam bahasanya tetap AE-nya itu tetap tapi tulisannya berubah menjadi aerodynamical. Kemudian next. Yang kedua, ada konsonan ganda. Yang slide-nya konsonan ganda. Ya. Konsonan ganda menjadi konsonan tunggal, kecuali kalau membingungkan. Misalnya adalah gabro, dari awalnya B-nya itu 2 menjadi gabro yang B-nya 1. Contohnya aki dari tulisannya acu menjadi C-nya 2 menjadi aki. A, K, I. Jadi C yang 2 itu menjadi K. Kemudian efek menjadi efek. Dari F-nya 2 menjadi F-nya 1. Tetapi untuk massa, dia dari kata mas, kemudian dalam bahasa Indonesia-nya massa, S-nya tetap 2. Ini ada catatan, yaitu unsur pungutan yang sudah lazim dieja secara Indonesia tidak perlu lagi diubah. Misalnya adalah kabar, sirsak, iklan, perlu, bengkel, dan hadir. Sekalipun dalam ejaan yang disempurnakan huruf Q dan X diterima sebagai bagian abjad bahasa Indonesia, kedua huruf itu diindonesiakan menurut kaidah yang terurai. Kedua huruf itu digunakan dalam penggunaan tertentu saja seperti dalam pembedaan nama dan istilah khusus. Kemudian penulisan yang ketiga adalah akhiran asing. Next slide, Sam. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan yang sudah kita bahas tadi, ada juga daftar akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada untuk akhiran AAT dari bahasa Belanda menjadi AT, A-nya 1. Contohnya adalah advokat. Jadi yang dari A-nya 2 menjadi advokat yang A-nya 1. Kemudian yang akhiran AG menjadi AC. Contohnya dalam kata persentase, yang kata awalnya persentage menjadi persentase. Kemudian yang akhirannya AL, EL dari bahasa Belanda menjadi AL. Contohnya struktural. Struktural menjadi struktural. Formal, formil menjadi formal. Kemudian akhiran ANT menjadi AN. Contohnya adalah akuntan menjadi akuntan dalam bahasa Indonesianya. Jadi T-nya hilang. Kemudian yang akhirannya ARY, air dari bahasa Belanda menjadi ER. Contohnya adalah primary, primer menjadi primer dalam bahasa Indonesianya. Atau secondary, sekunder menjadi sekunder. Kemudian akhiran action, atie, dari bahasa Belanda menjadi asi, akhiran asi, akhiran si. Contohnya adalah action, akti menjadi aksi. Kemudian akhiran el dari bahasa Belanda menjadi el. Contohnya adalah ideal, menjadi ideal dalam bahasa Indonesia. Kemudian moral menjadi moral tulisannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ein tetap ein, contohnya adalah dalam kata kasain, tetap kasain dalam bahasa Indonesia. Kemudian akhiran ic, ics, ikue, iek, ice, ica dari bahasa Belanda menjadi ik, ika akhirannya. Contohnya adalah dari logik, logika menjadi logika. Jadi ic, icanya itu berubah menjadi ika. Kemudian akhiran ic, isch, dari adjektiva Belanda menjadi ik. Contohnya dalam kata elektronik. Elektronis yang akhirannya sch menjadi elektronik. Yang akhirannya ik saja. Kemudian ical, isch dari bahasa Belanda menjadi is akhirannya. Contohnya adalah economical, ekonomis menjadi ekonomis.
Kemudian ile, akhiran il menjadi il dalam bahasa Indonesianya. Contohnya adalah mobile, mobil dalam bahasa Indonesianya menjadi mobil. Kemudian akhiran logi, logie menjadi logi. Contohnya dalam penggunaan kata teknologi, teknologi menjadi teknologi. Kemudian akhiran OR tetap OR akhirannya. Contohnya adalah diktator, tetap diktator. Kemudian akhiran T dengan Y, kemudian tate menjadi tas. Contohnya adalah university, universitate menjadi universitas. Kemudian akhiran ure, uur menjadi ur. Contohnya adalah strukture, struktural menjadi strukture, struktur yang U-nya 2 menjadi struktur, U-nya 1 saja. Atau premature, prematur yang U-nya 2 menjadi prematur, U-nya 1 saja. Selanjutnya mengenai transliterasi akan dijelaskan oleh Saudara Femi Ferdian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transliterasi. Apa itu transliterasi? Jadi transliterasi ini berasal dari bahasa Inggris atau transliteration atau transalih, pindah, ganti, dan literasin, liter, huruf. Yaitu pergantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Misal, seperti dari huruf hijaiyah bahasa Arab ke abjad Latin. Adapun penggunaan gitu, transliterasi ini dari huruf Arab ke huruf Latin ini ada beberapa manfaatnya. Yaitu antara lain, pertama, membantu umat Islam yang belum memahami huruf Arab. Yang kedua, dalam bidang keagamaan, khususnya studi Islam. Nah, jadi dalam bidang keagamaan, khusus studi Islam ini, transliterasi ini dibutuhkan gitu. Karena istilah dan kosakata bidang keislaman sebagian besar memakai kosakata bahasa Arab dan belum diindonesiakan. Sementara penulisannya disarankan menggunakan huruf Latin. Nah, itu jadi fungsi transliterasi ini misalnya seperti ada kata bahasa Arab yang belum diindonesiakan. Nah, di sini kita menggunakan transliterasi untuk menulisnya dalam bahasa Latin. Tuh. Terus juga transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin ini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Jadi sebenarnya transliterasi ini tidak hanya dari huruf Arab ke huruf Latin. Jadi secara ringkas ini dikenalkan 7 sistem transliterasi yang sudah dikenal di kalangan dosen dan mahasiswa PTKI. Nah, ada 7 sistem ini ialah yang pertama yaitu sistem Inggris. Sistem Inggris yang secara umum gitu. Jadi sistem Inggris yang secara umum ini mungkin sudah banyak gitu diterbitkan dalam penerbit bahasa Inggris. Juga digunakan gitu dalam beberapa negara di negara Anglo-Saxon. Misalnya seperti Library of Congress, itu ada di Washington DC, Amerika. Terus juga ada di perpustakaan McGill University, itu ada di Montreal, Kanada. Terus juga sistem Inggris secara umum ini digunakan gitu dalam penerbitan Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies atau INIS yang berbahasa Inggris. Terus yang kedua ada sistem yang digunakan dalam Encyclopedia of Islam. Terus yang ketiga ada sistem yang digunakan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Yang keempat ada sistem kamus Arab Inggris susunan Hans Wehr. Terus yang kelima sistem yang dapat disebut atau sistem yang kelima ini biasanya juga disebut Eropa kontinental. Jadi Eropa kontinental ini pada umumnya digunakan gitu dalam penerbitan ke bahasa Jerman dan Perancis serta penulisan-penulisan tertentu. Terus yang ketujuh, sistem yang digunakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus yang keenam tadi yang ketujuh berarti sistem yang digunakan di Departemen Agama yang juga digunakan dalam penerbitan INIS yang berbahasa Indonesia. Adapun sistem yang digunakan dalam Departemen Agama ini didasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1987.
Kemudian ada yang namanya prinsip pembakuan. Jadi prinsip pembakuan ini pembakuan pedoman transliterasi Arab Latin, disusun dengan prinsip-prinsip yang ada dalam PowerPoint-nya, ada 3. Yang pertama itu sejalan dengan ejaan yang berlaku, yang berarti apa? Transliterasi ini juga disesuaikan dengan ejaan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama kan sebelumnya ada ejaan EYD, terus sekarang ada ejaan Puebi. Terus juga yang kedua ada huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin. Dicarikan padanan dengan cara memberikan tambahan tanda diakritik dengan dasar satu fenom atau satu lambang. Terus yang ketiga ada jadi pedoman transliterasi ini juga digunakan atau diperuntukkan bagi masyarakat umum. Yang berarti pedoman transliterasi ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum yang artinya tidak atau mudah dipahami gitu oleh masyarakat umum. Nah, itu ada 3 prinsip pembakuan pedoman transliterasi Arab Latin. Terus ada yang kedua yaitu rumusan pedoman transliterasi Arab Latin. Adapun hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam pedoman transliterasi Arab Latin ini merujuk pada SKB atau Surat Kementerian Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 nomor 158 garis miring 1987 dan 0543B garis miring U titik 1987 meliputi. Nah, jadi di sini itu ada 10. Yang pertama yaitu konsonan, yang kedua vokal, yang ketiga madah, yang keempat tarma butoh, yang kelima sadah, yang keenam kata sandang, yang ketujuh hamzah, yang kedelapan penulisan kata, yang kesembilan huruf kapital, yang kesepuluh itu tajwid. Oke, baik, di sini kita langsung aja yang pertama yaitu konsonan. Jadi, fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab ini dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda. Dan ada pula yang dituliskan oleh huruf serta tanda. Terus jadi di tabel ini beberapa atau daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin. Oke, karena ini banyak di sini mungkin akan mengambil beberapa contoh saja ya. Misal alif dalam huruf Latin dia tidak dilambangkan, terus ada misalnya huruf ba. Nah, di huruf Latin ditulis dengan B. Terus ada sa. Nah, di sini sa ini dilambangkan dengan huruf S namun dengan titik di atas. Terus ada pula dengan zal. Nah, zal ini ada ditulisnya dalam huruf Latin dengan Z dengan titik di atas. Kemudian ada sot. Nah, sot di sini ada dalam huruf Latinnya itu ditulisnya dengan S namun dengan titik di bawah. Itu juga berlaku dengan dot dan to dan zo. Nah, di sini dia ditulisnya dalam huruf Latin namun dengan ada titik di bawah huruf tersebut. Terus ada ain. Nah, untuk ain ini dia ini hanya menggunakan tanda. Di mana tandanya ini dalam transliterasi ke huruf Latinnya ini tandanya ini dituliskan atau dilambangkan dengan koma terbalik di atas. Terus ada pula misalnya hamzah. Nah, dalam hamzah ini dia ini dituliskan dengan lambang apostrof. Nah, itu mungkin dari konsonan. Terus yang kedua yaitu vokal. Nah, vokal bahasa Arab jadi vokal bahasa Arab ini seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Jadi dalam vokal tunggal ini bahasa Arab ini lambangnya berupa tanda atau harokat. Transliterasinya yaitu pada tabel. Nah, bila dalam huruf Arab ini vokalnya itu berupa harokat seperti fathah, kasrah, dan damah, dalam huruf Latin ini hanya ditulis seperti huruf saja, misal A, I, U. Nah, terus juga ada vokal rangkap. Jadi vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf. Jadi vokal rangkap dalam bahasa Arab ini gabungan dari
harokat dan huruf Arabnya. Seperti pada tabel ya, misalnya huruf Arabnya ini antara fathah dan ya. Huruf Latinnya berarti AI. A, ya AI. Terus ada fathah dan waw. Huruf Latinnya A dan U. Nah, mungkin di sini ada beberapa contoh katanya, yaitu ada kataba, fa'ala, su'ila, kaifa, dan haula. Terus yang ketiga ada madah. Nah, madah ini juga atau yang disebut biasa dengan vokal panjang, yang lambangnya berupa harokat dan huruf. Nah, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Nah, jadi dalam tabel ini misalnya huruf Arabnya ada fathah dan alif atau ya. Nah, huruf Latinnya ini berarti A dengan garis di atas. Terus ada kasroh dan ya. Ini apa huruf Latinnya ditulis dengan I dan garis di atas. Terus ada domah dan waw. Ada ditulisnya dengan huruf U dan garis di atas. Nah, di sini ada contohnya itu kola, rama, kila, dan yakulu. Nah, itu contoh dari muaddah atau vokal panjang. Terus yang keempat yaitu ada tamar butoh. Nah, jadi tamar butoh ini ada dua ya, ada tamar butoh hidup dan tamar butoh mati. Jadi tamar butoh hidup ini itu merupakan tamar butoh yang hidup atau mendapat fathah, kasroh, dan doma. Transliterasinya adalah T. Terus juga ada tamar butoh mati atau tamar butoh yang mendapat harokat sukun. Transliterasinya adalah H. Atau juga misalnya ada kata terakhir dengan tamar butoh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamar butoh itu ditransliterasikan dengan H. Nah, misalkan di sini ada contohnya, yaitu Raudoh al-Aftal. Bisa juga dibaca dengan, itu kan karena raudahnya ini terpisah, terus juga huruf keduanya ini menggunakan kata sandang al, dapat juga dibaca yaitu Raudatul Aftal. Terus juga ada Al-Madinah Al-Munawwaroh. Dibaca juga bisa Al-Madinatul Munawwaroh dan Talhah. Nah, terus yang kelima ada saddah atau tasdid. Saddah atau tasdid ini dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda saddah atau tanda tasdid ini dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda saddah itu. Misalnya nazala. Nah, di sini kan nazala. Jadi ditulis dengan huruf yang samanya. Nazala, terus ada albir. Nah, itu untuk saddah atau tasdid. Terus yang keenam ada kata sandang. Nah, kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu A dan La. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf samsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah. Nah, misalkan kata sandang yang diikuti oleh huruf diikuti oleh huruf samsiah. Nah, kata sandang yang diikuti oleh huruf samsiah ini ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf I diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Terus ada kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah. Jadi kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah ini ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf samsiah maupun huruf komariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang atau garis. Nah, di sini ada contoh al-rajulu. Al-rajulu. Terus ada al-qalamu. Terus ada sam al-jalalu. Nah, jadi kan dari contoh itu mungkin teman-teman juga udah tahu kan bisa dibedain mana kata sandang yang diikuti oleh huruf samsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah. Terus yang ketujuh ada hamzah. Nah, jadi bila hamzah ini berada di depan ya, dinyatakan di depan
hamzah ini ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jadi, misalnya kalau hamzahnya ini terletak di tengah dan di akhir kata, ini dituliskan dengan apostrof. Namun bila hamzahnya ini terletak di awal kata, maka hamzah ini tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ini berupa alif. Nah, jadi di sini kan tuh ada contohnya misalnya tak huzu. Nah, di sini hamzahnya ini berada di tengah kalimat ataupun syai'un. Ada di tengah kalimat dan ada anau. Nah, di sini dia ada di akhir kalimat. Terus juga nih, misalkan kalau di awal ada inna. Nah, itu kan hamzahnya berarti dituliskan dengan alif gitu. Jadi dalam transliterasi Latinnya tidak dilambangkan. Terus ada penulisan kata. Jadi penulisan kata ini pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Jadi sesuai ya dengan huruf Arabnya. Misalnya ada wa, terus ada wa innallaha la wa khairul arrozikin. Terus ada juga bismillahi majreha wa mursaha. Nah, itu contoh dari penulisan kata apa yang ditransliterasikan ke huruf Latin. Terus yang ke-9 ada huruf kapital. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga kan, dalam sistem penulisan huruf Arab ini tidak dikenal yang namanya huruf kapital. Namun dalam transliterasi tetap digunakan huruf kapital, misalnya saat digunakan dalam penulisan awal kalimat atau awal nama diri atau permulaan kalimat. Nah, jadi huruf kapital ini tetap digunakan dalam transliterasi, namun digunakan hanya dalam untuk awal nama dan permulaan kalimat. Gitu. Namun bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, gitu, bukan huruf awal kata sandangnya. Nah, di sini ada contohnya dari huruf kapital, misalnya ada lillahi al-amru jami'a. Nah, di sini lillah ini L-nya ini tetap ditulis dalam huruf kapital. Ada walahu bikulli sayin alim. Nah, walanya ini W-nya ini ditulis tetap dalam huruf kapital. Terus ada yang terakhir itu yaitu yang ke-10 tajwid. Jadi pedoman transliterasi ini dari tadi 1 sampai 9 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Jadi karena itu peresmian pedoman transliterasi ini juga perlu disertai dengan pedoman tajwid. Jadi tajwid ini juga terus beriringan gitu dengan penulisan transliterasi yang sudah dijelaskan dalam tadi dari 1 sampai 9. Nah, mungkin selanjutnya tanda baca atau punktuasi ini mungkin akan dijelaskan oleh saudari Yaya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada tanda baca atau punktuasi. Nah, di sini maksudnya itu kita akan membicarakan tentang penerapan dari ke-15 jenis tanda baca sesuai dengan aturan dan kaidahnya masing-masing. Nah, next. Baiklah, sekarang masuk kepada jenis-jenis dari tanda baca itu sendiri. Nah, di sini ada 15 jenis dari tanda baca. Yang pertama itu ada tanda titik, yang kedua tanda koma, 3 tanda titik koma, 4 tanda titik 2, 5 tanda hubung, yang keenam itu ada tanda pisah, yang ketujuh ada tanda elipsis, yang kedelapan ada tanda tanya, yang ke-9 ada tanda seru, yang ke-10 ada tanda kurung, yang ke-11 itu ada tanda kurung siku, yang ke-12 ada tanda petik ganda, yang ke-13 ada tanda petik tunggal, yang ke-14 ada tanda garis miring, dan yang terakhir itu ada tanda penyikut. Nah, next. Nah, yang pertama itu ada tanda titik. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam penulisan tanda titik itu. Nah, tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Nah, contohnya di sini itu ada yang pertama itu. Contohnya, biarlah mereka duduk di sana. Nah, di sini
dalam satu kalimat, di akhir kalimatnya itu dikasih tanda titik. Nah, selanjutnya itu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, contohnya di sini dalam pembuatan makalah atau jurnal. Nah, di sini bagian-bagian dari subbabnya itu ada A misalnya. A titik Direktorat Jenderal Agraria. Nah, bagian-bagian dari subbabnya itu 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi. Nah, selanjutnya, tanda titik itu tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf angka jam, menit, atau detik. Nah, contohnya di sini ada pukul 1.35.20. Nah, dalam pembacaannya itu merupakan pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. Nah, selanjutnya ada tanda titik itu dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Nah, contohnya di sini ada 0.20.30 jam, yang mana pembacaannya itu 20 menit 30 detik. Nah, selanjutnya, tanda titik itu dipakai di antara nama penulis yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda suruh. Nah, biasanya ini dalam penulisan daftar pustaka. Misalnya contohnya di sini Siregar, Merari, titik, 1920, titik, Azab dan Sengsara, Walter Freden, Balai Pustaka. Nah, tanda titik penggunaan titik selanjutnya itu ada dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya di sini itu ada desa itu berpenduduk 24.200. Nah, di sini tanda titiknya itu berfungsi untuk memisahkan angka ribuannya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada tanda titik itu tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya yang terakhir itu di sini ada lihatlah halaman 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi di sini tidak dipakai angka titik untuk yang tidak menunjukkan angka jumlah. Selanjutnya itu ada tanda koma. Next. Nah, selanjutnya ada tanda koma. Yang pertama itu aturan atau kaidahnya tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, dalam contoh di sini 1, 2, dan seterusnya, sampai 3. Nah, selanjutnya itu ada tanda komanya itu dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu kalimat dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata tetapi atau melainkan. Nah, contohnya di sini itu ada saya ingin datang, tetapi hari ini hujan. Nah, di sini tanda komanya itu berfungsi untuk memisahkan kalimat yang setara yang mana didahului dengan kata tetapi atau melainkan. Selanjutnya, tanda koma itu dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contohnya di sini itu ada kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Yang mana anak kalimatnya itu di sini kalau hari hujan dan induk kalimatnya itu saya tidak akan datang. Nah, selanjutnya itu ada penulisan dari tanda koma yang mana itu merupakan kalimat dari simpulan. Contohnya seperti jadi soalnya tidak semudah itu. Nah, di sini merupakan kalimat dari simpulan dari suatu kalimat. Nah, selanjutnya itu ada tanda koma yang dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dan lain sebagainya. Dan contoh di sini saya mengambil contohnya berupa kata wah. Nah, seperti wah, bukan main. Nah, dari untuk memisahkan kata wah itu dipakai tanda koma. Nah, selanjutnya itu ada tanda komanya yang dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat. Contoh di sini kata ibu, saya gembira sekali, yang mana dalam kalimat itu dipakai tanda petikan. Selanjutnya itu ada tanda koma yang dipakai untuk nama atau alamat, bagian-bagian alamat maupun tempat dan tanggalnya. Contohnya di sini ada Surabaya, 10 Mei 1960. Nah, dan yang terakhir itu ada penggunaan tanda koma itu ya dipakai untuk nama orang atau gelar. Nah, contohnya di sini seperti Nyonya Khadijah, MA, yang mana itu memisahkan nama dengan gelarnya.
Selanjutnya ada next. Ya, terus lanjut aja, Fem. Yang ketiganya itu ada tanda titik koma. Nah, di sini dalam tanda titik koma itu dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Misalnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Nah, yang kedua itu aturannya itu tanda titik komanya itu dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimatnya setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya di sini, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, saya sendiri asyik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Next. Yang keempat itu ada tanda titik 2. Nah, aturan dalam tanda titik 2 itu yang pertamanya itu dipakai pada akhir atau suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan rangkaian atau pemberian. Nah, misalnya di sini contohnya kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Nah, yang keduanya itu ada pemakaian tanda titik 2-nya itu sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, contohnya di sini seperti ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, sekretaris titik 2, S. Handayani, bendahara titik 2, B. Hartawan. Nah, selanjutnya itu pemakaian titik 2 itu dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam suatu percakapan. Contohnya di sini ibu. Ibu titik 2 meletakkan beberapa koper, bawa koper ini Mir. Nah, selanjutnya Amir pun menjawab, setelah nama pelaku dipakai titik 2. Baik, Bu. Nah, yang terakhirnya itu aturannya itu tanda titik 2-nya itu dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Nah, contohnya seperti di sini Tempo 1 dalam kurungnya 1971,34.27. Next. Nah, selanjutnya itu ada tanda hubung. Nah, tanda hubungnya itu di sini digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Misalnya di sini di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Nah, di sini yangnya itu dipisah. Selanjutnya itu ada tanda hubung yang menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Contohnya itu ada kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Nah, Pak sama nasnya itu dipisah dengan menggunakan tanda hubung. Nah, selanjutnya ada tanda hubung pada contoh yang menggunakan menyambung unsur-unsur kata ulang. Nah, di sini ada contohnya anak-anak yang mana digunakan tanda hubung untuk memisah kata anak-anak atau berulang-ulang atau kemerah-merahan. Nah, selanjutnya ada tanda hubung yang menyambung huruf kata yang dieja satu-satu atau bagian-bagian tunggal. Nah, di sini ada contoh kata panitia yang mana dia dipisah setiap katanya. Contohnya itu P, A, N, I, T, I, A, yang mana itu dipisah dengan kata hubung. Dan ada juga tanda hubung yang digunakan untuk hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. Contohnya itu berevolusi, yang mana bersama evolusinya itu dipisah dengan menggunakan tanda hubung. Begitu juga dengan 25 ribuan, yang mana 5 sama ribuannya itu dipisah dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya selanjutnya ada tanda hubung yang digunakan untuk merangkai C dengan kata berikutnya dimulai dengan huruf kapital. Contohnya itu ada C Indonesia, yang mana C-nya itu dipisah dengan menggunakan kata hubung dengan Indonesia. Begitu juga dengan contohnya C Jawa Barat. Dan ada juga contoh yang terakhir itu hadiah kedua, yang mana ke sama duanya itu dipisah menggunakan tanda hubung. Selanjutnya yang terakhir itu contohnya ada tanda hubung yang dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa lain. Contohnya itu di smash,
yang mana smash-nya itu bahasa lain dipisah dengan menggunakan tanda hubung. Baik itu juga dengan tackle, pentakelan, yang mana itu juga dipisah dengan menggunakan kata hubung. Next. Nah, yang keenam itu ada tanda pisah. Nah, tanda pisahnya di sini dia membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar kalimat. Contohnya itu di sini kemerdekaan bangsa itu dipisah menggunakan tanda hubung. Saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa sendiri. Nah, ada juga tanda pisah yang menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan lain yang sehingga kalimat tersebut menjadi jelas. Contohnya itu rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom, dipisah menggunakan tanda hubung, telah mengubah persepsi kita tentang alam semesta. Nah, yang terakhir itu ada tanda pisah yang dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Contohnya itu ada 1910 sampai dengan 1945 yang digunakan tanda hubung pemisahnya. Begitu juga dengan tanggal 5 sampai tanggal 10 April atau dari Jakarta sampai ke Bandung. Next. Yang ketujuh itu ada tanda elipsis. Yang mana dalam aturan pertama itu di sini digunakan tanda elipsis dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, titik-titik, ya marilah kita bergerak. Nah, selanjutnya ada tanda elipsis yang menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab-sebab kemerosotan, tanda elipsisnya akan diteliti lebih lanjut. Nah, yang terakhirnya itu ada dalam penggunaan bagian yang dihilangkan atau mengakhiri sebuah kalimat. Nah, yang di sini perlu dipakai 4 buah titik. Nah, 3 buah untuk menandai penghilangan teks dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Contohnya, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-hati. Nah, selanjutnya, next. Yang kedelapan itu ada tanda tanya. Nah, tanda tanya di sini digunakan atau dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia berangkat? Tanda tanya. Atau saudara tahu? Bukan? Juga dipakai akhirnya tanda tanya. Nah, yang keduanya itu, tanda tanyanya itu dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disampaikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya itu, dia dilahirkan pada tahun 1963, tanda tanya. Nah, di sini dipakai tanda tanya karena di sini kurang dapat dibuktikan kebenarannya apakah dia dilahirkan pada tahun segitu. Nah, yang kesembilannya itu ada tanda seru. Nah, di sini pemakaian tanda serunya itu dipakai untuk mengungkapkan atau ungkapan pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau rasa emosi yang kuat. Nah, contohnya itu, alangkah seramnya peristiwa itu. Atau bisa juga contohnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. Yang mana itu merupakan kalimat perintah. Nah, atau contoh yang lainnya juga bisa dengan merdeka. Next. Yang ke-10-nya itu ada tanda kurung. Nah, di sini yang pertama itu aturannya, tanda kurungnya itu mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK atau daftar isi kegiatan kantor itu, yang mana tanda kurung di sini digunakan untuk menjabarkan kepanjangan dari kata DIK. Nah, selanjutnya ada tanda kurung yang mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari inti pokok pembicaraan yang sedang dibicarakan. Contohnya seperti sejak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Yang mana di sini kalimat yang dalam tanda kurungnya itu tidak terlalu yang masuk dalam pokok pembicaraannya. Nah, selanjutnya itu ada tanda kurung yang mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dalam teks itu dapat dihilangkan. Contohnya itu, pejalan kaki itu berasal dari Surabaya. Nah, di sini kotanya itu bisa dihilangkan katanya, makanya dipakai tanda kurung.
Nah, selanjutnya yang terakhirnya itu ada tanda kurung yang mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Contohnya itu, faktor produksi menyangkut masalah A. Alam, B. Tenaga kerja, dan C. Modal. Next. Yang ke-11 itu ada tanda kurung siku. Nah, di tanda yang pertamanya itu, tanda kurungnya siku itu digunakan untuk mengapit huruf yang mana sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya itu, sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Nah, di sini digunakan tanda tambahan pada kalimat tersebut. Nah, yang keduanya itu ada tanda kurung siku yang mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Nah, contohnya di sini itu ada persamaan kedua proses ini. Perbedaannya dibicarakan di dalam bab 3. Nah, ada keterangan lanjutan dari kalimatnya itu dipakai tanda kurung, yaitu pada kalimat lihat halaman 35 sampai 38. Nah, yang ke-12 itu ada tanda petik. Nah, di sini tanda petiknya itu digunakan dalam petikan langsung, dalam suatu pembicaraan. Contohnya, saya belum siap, kata Mira. Nah, di sini merupakan Mira yang berbicara langsung digunakan tanda petik. Selanjutnya, tanda petik itu digunakan untuk mengapit judul syair atau karangan atau buku yang dipakai dalam suatu kalimat. Nah, di sini ada contohnya, sajak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu, yang mana judul dari buku tersebut, berdiri aku itu dipakai tanda petik. Nah, yang terakhirnya itu ada tanda petik yang digunakan dalam istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti yang khusus. Contohnya itu, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Yang mana kata coba dan ralat itu memiliki arti khusus. Next. Yang ke-13 itu ada tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal itu yang pertamanya itu untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan yang lain. Contohnya di sini, tanya Basri, dalam tanda petik, kau mendengar bunyi kering-kering tadi. Nah, di sini digunakan tanda petikan yang di dalamnya ada petikan lain. Ada juga yang lainnya, contohnya untuk mengapit makna atau terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asingnya. Contohnya di sini feedback digunakan petikan balikan. Nah, yang ke-14-nya itu ada tanda garis miring. Nah, yang pertamanya itu tanda garis miringnya itu dipakai di dalam nomor surat atau nomor pada alamat. Contohnya di sini nomor 7 garing PK garing 1973. Atau contoh yang keduanya itu merupakan alamat Jalan Keramat 3 garing 10. Atau bisa juga digunakan pada tahun Anggrana 1985 garing 1986. Atau yang kedua, nah di sini juga digunakan contohnya dikirimkan lewat darat garing laut yang mana harganya Rp25 per lembar. Nah, di sini juga merupakan fungsi dari garing itu sendiri. Nah, yang terakhirnya itu next ada tanda penyingkat atau apostrof. Nah, di sini tanda penyingkat ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Nah, misalnya di sini yang pertama contohnya Ali kan kusurati. Nah, kan di sini maksudnya itu akan, yang mana disingkat menjadi kan. Yang kedua, contoh yang keduanya itu ada malam telah tiba. Nah, telah yang maksudnya di sininya itu adalah telah, yang mana disingkatnya menjadi lah. Nah, contoh yang terakhirnya itu ada 1 Januari 88. Nah, maksud dari 88-nya itu sendiri itu adalah tahun 1988. Udah, begitulah penjelasan dari mengenai tanda baca. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.